Shalom saudara, kita kembali dalam acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab episode 489 dari wanita usia 40 tahun dari Sumatera. Salam Pak Eras, terima kasih sudah menjadi Bapak rohani online bagi kami yang hanya bisa menjangkau Pak Eras secara online. Saya mohon bimbingan dan saran tentang usaha kami. Saya mempunyai usaha kafe dan resto. Saya bergumul ketika diperhadapkan dengan tuntutan konsumen untuk bisa menjual minuman beralkohol. Beralkohol maksudnya bir dan jenis lainnya dan rokok. Saya mencari referensi tentang apa kata Alkitab tentang kedua hal tersebut. Dan isinya macam-macam dan tambah membuat saya bingung. Ada yang bilang kalau bir diperbolehkan selama tidak mabok, tidak menjadi candu, dan lain sebagainya. Kalau menjual rokok tidak boleh karena memfasilitasi orang menjadi sakit. Apa bedanya menjual bir dan menjual rokok sehingga Alkitab tidak mengatur secara jelas tentang hal ini? Daripada saya mencari jawaban yang tidak alkitabiah, maka saya memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan melalui Abam supaya saya bisa mengerti benar dasar Alkitab dan tidak salah mengambil keputusan tentang perbedaan untuk menjual bir dan rokok ini. Terima kasih banyak, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya adalah di mana usahamu berada. Kalau kamu misalnya di mall, ya, kamu menjual bir dan rokok, saya kira tidak masalah. Kamu bukan bermaksud membuat orang sakit, tapi kamu menjual jasa, walaupun akibat itu memang bisa saja orang menjadi sakit. Tapi sebagai penjual jasa, kalau kamu punya kafe, tidak bisa tidak harus ada rokok dan minuman beralkohol seperti bir. Tetapi kalau kamu memiliki prinsip bahwa lebih baik tidak menjual rokok dan bir, kamu lakukan itu. Jadi segmen yang kamu ambil tentu segmen keluarga dan orang-orang yang tidak merokok dan yang tidak minum bir. Maka sekali lagi saya harus tahu kafe dan resto kamu. Sebab keluarga saya, anak saya juga punya semacam kafe ya, coffee shop, ya betul ya, kafe, dan juga tidak menjual rokok, tidak menjual bir ya, ada di mall juga ada di luar mall, tapi tidak menjual rokok dan bir. Kalau kamu berprinsip tidak menjual bir dan rokok, lebih baik tidak. Itu lebih baik. Tetapi kamu sekarang ada di mana? Kalau kamu ada di pertokoan, di dalam mall, kamu tidak bisa tidak. Memang itu tempat orang minum kopi, makan, dan harus ada bir. Kalau misalnya orang steak, harus jual bir, jual wine. Asal tidak menjadi mabok, ya kita tidak bisa mengatur orang mabok atau tidak. Iya, saya pernah datang di satu restoran, ya. Lalu di restoran itu ditanya, ini di satu restoran, ada yang beralkohol enggak? Enggak rupanya. Nah, maka salah seorang yang hadir di situ pergi untuk mencari bir atau wine, minum di dalam, diizinkan. Jadi saya tidak bisa menjawab ini, saya harus tahu di mana tempatmu. Kalau kamu ada di dalam pertokoan, di dalam mall, pusat perbelanjaan, kamu tidak bisa menghindarinya. Ya. Tapi kalau kamu punya ruangan misalnya tidak ada tempat untuk khusus merokok, kamu jangan jual rokok. Dan kalau menurut hemat saya, kalau kamu di dalam pusat perbelanjaan, jangan jual rokok, jangan izinkan orang merokok bahkan di situ. Karena orang terganggu.
Ada orang-orang yang mau mencari restoran yang tidak ada asap rokok loh. Jadi ini bukan masalah, belum sampai masalah dosa atau tidak, tapi membuat kenyamanan customer tidak perlu ada asap rokok. Kamu punya restoran yang tidak ada tempat merokok, itu sudah bagus. Kalau orang mau makan, makan. Kalau dia mau merokok, silahkan keluar sebentar di lapangan atau di mana. Saran saya, jual rokok tidak. Ya, kalau saran saya menjual rokok tidak. Kecuali kamu di pinggiran kota dan mayoritas juga bukan orang Kristen dan memang mereka juga tiap harinya harus merokok, ya harus ada ruangan, space untuk khusus orang merokok. Supaya juga nyaman orang-orang yang ada di situ. Dan sebenarnya kalau kamu nggak jual rokok juga baik, ya. Untung tidak seberapa, atau kalaupun banyak, lebih banyak resikonya untuk kenyamanan orang lain. Kan lebih banyak orang tidak merokok sekarang sebenarnya. Kecuali tadi soal bir ya, dan yang beralkohol. Harus bisa membedakan antara bir dan wine yang beralkohol. Bir memang beralkohol, tetapi tidak seperti minuman keras yang puluhan persen. Sekali lagi saya tidak bisa menjawab secara tepat karena saya tidak tahu di mana lokasi kamu. Namun pada akhirnya seperti yang saya contohkan, anak saya juga punya kafe, tidak jual minuman yang beralkohol dan juga tidak menjual rokok. Itu lebih aman. Anda tidak menjadi miskin dengan tidak akan kekurangan customer. Sebab tidak banyak orang juga yang merokok sekarang ini dan tidak semua orang juga cari bir. Ya, kecuali kamu dagang jual steak saja misalnya. Mau tidak mau harus ada wine. Dan saya hampir tidak pernah melihat di mana saya makan di satu restoran yang menjual steak, ada yang mabok sampai berantem, tidak pernah saya lihat. Kecuali di pinggiran kampung itu miras ya, itu. Aku melihat kamu seorang yang mencintai Tuhan. Sekali lagi lebih baik kamu hindari, ya, rokok dan bir, lebih baik kamu hindari. Kamu nggak jadi miskin gara-gara tidak menjual bir dan rokok ini. Kalau kamu sedikit kurang untung, nggak apa-apa, ya. Yang penting kamu bisa jalani hidup dengan damai sejahtera. Dan saya sarankan lagi, pikirkan jual yang lain seperti soto atau apa. Saya sudah melihat orang yang jualan bakso saja bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Ya, oke, Tuhan memberkati. Seorang ibu single parent memiliki 2 anak. Salam Pak Era, semenjak suami meninggal dan kami pun tinggal dengan orang tua di desa, menjadi masalah bagi saya ketika aliran gereja yang berbeda dengan orang tua. Saya dari karismatik dan orang tua kami di gereja suku. Orang tua yang otoriter memaksa saya harus ikut bersama gereja mereka. Membuat saya tidak lagi ikut ibadah minggu sudah beberapa bulan ini. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Untuk sementara kamu ikut orang tua mertua ini. Kamu ikut kebaktian lewat siaran tunda di YouTube. Tidak masalah. Kamu duduk manis di situ, kamu ketemu Tuhan. Tidak harus mesti ke gereja yang beraliran karismatik dalam konteks ini. Kalau dalam kondisi ini kamu harus lebih memilih ikut orang tua demi kerukunan. Kamu bisa selamatkan mertuamu nanti. Ketika kamu memiliki kehidupan yang indah, kau bisa menarik dia kepada kebenaran. Dan sementara itu kamu tetap ikut Truth ID. Ya. Jangan tidak nurut apa yang saya ajarkan ini. Ikut mertuamu ke gereja Protestan. Kebaktian di situ karena Tuhan juga ada di situ. Dia bisa menemui kamu dan kamu menemui dia. Tuhan semesta alam. Di rumah kamu punya jam doa sendiri, bisa mengikuti firman-firman dari Truth ID atau dari mana yang bisa membangkitkan iman kamu. Amin. Maaf, saya mau tambahkan, ini juga tidak lama. Kamu akan mengalami perubahan setelah ini. Tidak sampai
bukan sampai belasan tahun, tidak kan. Akan berakhir. Nanti akhirnya kamu akan mendapat tempat di mana kamu bisa bergereja, di mana kamu bisa melayani. Dan doktrin gereja itu sesuai dengan dirimu. Sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yang menurut kamu maksud saya. Ya, yang membuat kamu terbangun. Amin. Seorang ibu usia 29 tahun di Manado. Salam Pak Eras, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Eras dan Ibu yang sudah mendoakan papa saya saat malam tanggal 1 September. Dan keesokan paginya papa saya sudah berpulang. Pak, sampai saat ini saya masih sulit untuk melupakan papa. Kadang-kadang saya menangis dan saat ini saya sampai sakit. Bagaimana bisa melupakan papa dengan cepat? Papa kami ini sudah membesarkan kami anak-anak 4 anak sendiri. Karena mama kami meninggalkan kami. Dan saya waktu masih bayi, mama pergi begitu saja dan mencari laki-laki lain. Waktu itu papa masih berumur 30-an dan tidak pernah menikah lagi sampai dia meninggal di usia 63 tahun. Papa bilang dia memilih anak-anak daripada kesenangannya. Makanya saya sebagai anak bungsu sangat terpukul akan kehilangan ini karena saya adalah anak yang paling sulit yang dibesarkan papa. Waktu itu tidak punya uang karena papa hanya seorang petani pohon aren. Tidak bisa beli susu, papa terpaksa buat air beras campur gula untuk saya minum. Pernah juga kami nggak ada makanan, papa berusaha buatin nasi jagung untuk kami makan. Pak Eras, saya bersyukur bisa menemukan pengajaran Pak Eras tentang LB3. Yang walaupun saya terus berjuang untuk betul-betul memiliki pengharapan akan hal itu. Dalam hal ini saya mau bertanya demi menambah iman saya akan hal hadis nyaman dan tidak nyaman. Apakah orang yang tiba-tiba meninggal entah sakit entah tidak, rohnya langsung terangkat ke Hades ataukah masih dalam tubuh fisiknya? Dan bagaimanakah menyikapi tentang roh-roh yang katanya masih ada bergentayangan? Apa itu roh jahat, Pak? Yang saya pikir kalau memang dia orang baik, sejak hidup pasti tidak akan bergentayangan. Pak Eras, apakah papa saya yang belum meninggal, saya menyaksikan berdoa kepada Tuhan terus-menerus? Bahkan sebelum meninggal, papa berkata, Tuhan tolong aku, ampuni dosa-dosaku. Tuhan beri kekuatan kepada anak-anakku, aku mencintai anak-anakku Tuhan. Bahkan papa juga bilang kepada Tuhan, Tuhan jika engkau menginginkan aku ambillah. Pak Eras, apakah papa saya saat ini ada di Hades nyaman? Papa memang orang punya masa lalu dengan dosa, tapi dia tidak melakukannya lagi. Dia selalu meminta ampun kepada Tuhan dalam doanya. Saya akan terhibur jika saya mengingatkan hal ini. Namun saya masih sedih jika masih teringat kenangan-kenangan dengan papa. Pak Eras, terima kasih untuk segalanya. Kiranya Tuhan akan selalu menghibur saya dan kakak-kakak saya. Saya tahu siapa kamu. Dan saya sudah mendengar kesaksian tentang papa kamu yang tidak diutarakan di dalam tulisan ini. Yang pertama, dari naluri yang saya miliki, saya mengatakan papa kamu sudah di Hades yang nyaman. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada penjahat di sampingnya, penjahat yang baik. Hari ini kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kamu tidak boleh memberhalakan perasaanmu, karena itu tidak berkenan. Yang pertama, kamu ingat ya, sekuat apapun kamu, seberat apapun kamu, sekuat apapun hakmu, seberat apapun kamu, Tuhan lebih berat atas papa kamu. Oke. Dia lebih berat. Ownership-nya itu Tuhan, bukan kamu. Yang kedua, sekuat apapun kamu bisa melindungi orang tuamu, Tuhan lebih bisa melindungi dan menyayanginya dengan sempurna. Bahkan kematian ini pun merupakan perhentian dari penderitaannya. Kenapa kamu keberatan? 3.
Kamu tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi kalau papa kamu masih hidup. Keadaan bisa lebih susah, lebih tragis, dan lebih menderita. Papa punya hak untuk pulang ke surga. Dengan usia orang tuamu yang cukup ini, biarlah dia pulang. Jangan kamu memberhalakan perasaanmu, dan itu bisa menyusahkan papa kamu juga. Roh yang bergentayangan pada umumnya, itu orang-orang yang tidak diterima, tidak dimiliki oleh Allah, dimiliki oleh roh-roh jahat. Ya, papamu dimiliki oleh Tuhan. Ini bukan pria sembarangan loh. Sejak umur 30 tahun ngurus anak lalu tidak menikah lagi. Ini luar biasa. Oh, kalaupun dia punya dosa, tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Jadi ingat, ya, papa milik Tuhan. Tuhan bisa lebih menyenangkan dia. Kita tidak tahu hari esok. Ini demi keamanan, penyelamatan papa kamu, maka Tuhan panggil dia. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah kamu besar jiwa menerima kenyataan ini. Hidup harus dijalani terus. Kamu harus penuhi tanggung jawabmu, melayani Tuhan dengan baik. Dan yang terakhir saya ingatkan kamu, ini bukan perpisahan kekal. Ini perpisahan sementara. Kamu akan bertemu papa lagi di langit baru, bumi baru. Ya, kami mengasihi dan menyayangi kamu. Amin. Ibu usia 36 tahun. Salam Pak Pendeta, saya menikah hampir 5 tahun dan memiliki anak 2 orang perempuan. Suami saya suku Jawa sedangkan saya Batak. Awal menikah saya syok. Lihat tingkah suami setiap hari bangun tidur harus dibangunkan oleh mertua saya. Saya juga kaget suami saya tidak diperbolehkan membantu saya dalam tugas di rumah. Dari awal pernikahan saya selalu karena melihat kelakuan ibu mertua, kakak ipar dan suami. Dari awal pernikahan saya selalu melihat kelakuan mereka. Kami dulu sempat ngontrak dan tidak tinggal karena saya tertekan, nggak kuat tinggal satu atap dengan mertua serta kakak ipar. Tapi setelah saya senang bisa pisah rumah, ibu mertua memaksa kami untuk balik lagi ke rumahnya, dan itu membuat saya teringat dan trauma setiap tingkah ibu mertua saya. Tapi suami tetap terhasut untuk balik ke rumah ibu mertua, dan saya pun mengalah demi anak-anak karena anak pertama rindu sama papanya. Apa yang saya khawatirkan terbukti, ibu mertua setiap hari ada aja kelakuan yang bikin saya sakit hati. Mulai dari berlagak baik di depan suami saya, mencibir setiap usaha yang saya buat, bahkan ikut campur masalah sepele tentang motor. Jujur saya sudah nggak kuat Pak tinggal di sini dan makin sulit untuk bebenah hati Pak. Suami pun juga cuek setiap kali saya curhat tentang ibu mertua. Apa yang harus saya lakukan ya Pak? Karena setiap kali saya stres, saya bisa pukulin dan siksa diri saya seperti pukulin kepala dan harus memarahi anak-anak saya. Mohon doakan Pak. Apakah saya bisa konseling? Oke. Ini masalahnya tidak sederhana. Kamu harus dikonseling. Tapi saya harus mengatakan kepada kamu ya, kamu belum dewasa. Kamu tidak dewasa. Mestinya keadaan ini membuat kamu berkesempatan untuk bertumbuh dewasa. Kamu masih memanjakan perasaan, ya, pukul-pukul kepala, membenturkan ke tembok mungkin juga begitu. Kamu tidak dewasa. Kamu harus belajar menahan diri, belajar menguasai diri, belajar mengalah, belajar diam, bunuh diri. Tapi bunuh diri yang bermartabat. Bukan bunuh diri minuman beracun atau menikamkan peso ke tubuh, bukan. Bunuh diri yang bermartabat, matikan egomu, matikan egoismemu, matikan perasaanmu yang mudah tersinggung. Itu yang mesti kau lakukan. Tapi baiklah, kami akan bimbing Anda. Tapi nasihat saya begini, ya. Jangan memanjakan perasaan.
Sampai tua, sampai mati kamu akan terus menghadapi masalah-masalah seperti ini. Kalau bukan dari ibu mertua, dari tetangga, dari mana-mana. Kita yang harus keras terhadap diri sendiri. Bukan keras terhadap orang lain. Kita marahi suami, kita bersungut-sungut, kita membalas atau merespon dengan sikap kasar dan tidak hormat kepada mertua. Gagal kita. Ini momentum kamu sempurna. Menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang serupa dengan Yesus. Coba mulai lagi. Jangan manjakan perasaan. Kamu akan dibela Tuhan. Keadaan ini tidak akan berlarut-larut. Tidak akan selalu begitu. Pasti berakhir pada waktunya. Ya, dunia bukan rumah kita. Tidak ada keadaan nyaman di bumi. Karenanya kamu yang harus benar-benar berani mengambil keputusan untuk mengalah. Diam, rela dilukai, rela diperlakukan tidak adil supaya kita sempurna. Paham? Tuhan memberkati. Salam Pak Sabdono yang baik. Saya beberapa kali ditanya teman saya yang Kristen tapi saya kesulitan menjawabnya. Ini pria usia 40 tahun dari Banyuwangi. Apakah saat Yesus dilahirkan itu bayi Yesus adalah Tuhan atau adalah manusia? Yang pertama kita tanya, Tuhan itu apa? Tuhan itu artinya pemajikan, Tuhan, kurios dalam bahasa Yunani. Apakah saat Yesus dilahirkan dia bayi Yesus itu Tuhan? Manusia. Ibrani 2:17 mengatakan dalam segala hal ia disamakan dengan saudaranya. Ketika dia mati bangkit baru segala kuasa diserahkan dalam tangannya. Dia menjadi majikan, jadi Tuhan. Gampang jawabnya. Waktu dia dilahirkan dia manusia. Sama seperti kita. Kalau dia tidak sama seperti kita, manusia versi lain, keselamatan tidak valid. Dosa dilakukan dalam daging, harus dipikul juga dalam daging yang sama. The same flesh, daging yang sama. Ya. The same human kind, manusia yang sama. Dia belum menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Nanti setelah bangkit dari kubur. Oke, berikutnya. Apa ketika Yesus mati juga mati sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Majikan. Tuhan. Waktu dia di kayu salib itu, dia taat sampai mati. Dia menanggalkan semua kebesaran. Dia menjadi manusia sebagai hamba. Sebagai hamba bukan sebagai Tuhan. Bukan sebagai Tuhan atau Tuhan. Apalagi Tuhan. Sebagai Tuhan juga tidak. Hamba. Dia manusia 100% yang kemudian mati dan setelah itu baru dia menjadi majikan atau Tuhan. Kalau jawabannya dia adalah Tuhan pada dua posisi itu tadi, apakah ada dalil ayatnya dalam Perjanjian Baru? Sekiranya, sekian pertanyaan saya. Baca di banyak ayat, diantaranya Ibrani pasal yang kedua 17, Ibrani 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ya. Oke. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak menggunakan kesetaraan dengan Allah. Atau artinya ketika dia menjadi manusia, dia tidak bermaksud merampok posisi yang itu bukan untuk dirinya. Karena dia harus menjadi hamba. Tidak seperti Lucifer. Jadi ciptaan mau menjadi majikan. Salah. Oke, yang berikutnya ya. Wanita usia 22 tahun, mahasiswa. Salam, Om, saya berterima kasih buat jawaban Om buat pertanyaan saya. Sebelumnya mengenai mimpi saya di mana keluarga saya termasuk saya berada di satu tempat yang indah kecuali kakak perempuan saya. Kakak perempuan saya ini berusia 24 tahun. Hanya beda setahun 5 bulan dari saya. Dia ini juga seorang mahasiswa tingkat akhir dan seharusnya sudah lulus di tahun 2020. Akan tetapi kakak saya mengalami kegagalan
pada sidang skripsinya di mana dia harus revisi ulang dan sidang ulang. Kegagalan ini membuat kakak saya mengalami semacam trauma atau ketakutan untuk bangkit lagi, Karena setiap kali kami sekeluarga menanyakan atau menyinggung sedikit mengenai skripsi kakak saya, dia langsung marah dan sering sekali tidak pernah mau merespon apa yang kami tanyakan mengenai kegagalannya. Dia juga beberapa kali sering bicara kalau dia mendingan cari pekerjaan dan berhenti kuliah, padahal revisi yang diminta dari dosen tersebut tidak banyak. Saya tidak tahu apakah dia sekedar emosi sesaat atau memang sudah lelah mengenai situasi dia, dan kakak saya itu tidak pernah sekalipun terbuka kepada kami mengenai situasi dia. Saya sebagai adiknya cuma bisa berusaha menghibur, memberikan semangat dengan memberikan dia semacam small treatment seperti minuman favorit dia ataupun yang lainnya juga, karena dia masih ada duit dari sisa pekerjaan kontrak, karena saya masih ada duit dari sisa pekerjaan kontrak saya sebelumnya. Sampai sekarang yang kakak saya lakukan hanyalah bermain game di laptopnya, mengobrol bersama teman-teman online-nya. Saya juga sering menasihati dan mengingatkan dia kalau dia bisa kuliah itu anugerah dari Tuhan dan juga perjuangan keras dari orang tua kami. Tetapi yang ada malah saya dimarahin balik dan disuruh untuk mengaca. Dia semakin gampang tersinggung akan segala hal kecil dan juga memiliki semacam social insecurity. Ketika ketemu orang asing ataupun di keluar rumah, merasa tidak nyaman, tidak aman. Pernah saya mengajak dia untuk bangun pagi untuk ikut ibadah online dari gereja Rehoboth di tempat kami, walaupun kami merantau di kota lain. Tetapi kakak saya malah menolak untuk ikut ibadah pagi dan memilih untuk ikut ibadah online dari GSKI Rehoboth MAG atau GSKI Kelapa Gading yang diadain siang dan sore. Alasannya itu karena dia lebih suka khotbahnya Eras. Karena setiap kali khotbah itu kadang ada lucu-lucunya. Tapi sebenarnya tidak apa kalau memang dia memilih mengikuti ibadah Rehoboth Arta Gading. Tapi menurut saya ajarannya masih sama aja. Mau di GSKI Rehoboth maupun cuma saya yakin ini karena dia malas bangun pagi saja, Saya sedih sekali melihat kondisi kakak saya ini. Dia setiap hari mencuekin tanggapan orang tua saya dan lebih memilih untuk mengikuti kesenangan hatinya saja. Kami pun sering berantem karena mengobrol topik ini. Setiap hari saya hanya bisa menangis, berdoa dan curhat ke Tuhan. Dan juga bicara ke orang tua buat cari solusi gimana untuk bangkitkan semangat kakak saya. Maaf banget kalau saya panjang banget curhatnya ini. Tapi menurut apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mencari konsultasi mental buat kakak saya? Apakah kakak saya bisa dapat bimbingan konseling karena masalah ini? Karena saya dan keluarga saya benar-benar tidak tahu lagi harus berbuat apa. Terima kasih Eras karena sudah membaca dan menjawab pertanyaan saya. Semoga Eras dan keluarga sehat selalu dan tetap dipakai Tuhan untuk menyampaikan Injil yang murni yang membawa banyak orang sampai ke langit baru, bumi baru atau LP3. Yang pertama, kamu jangan bicara lagi soal perkuliahan yang gagal. Pasti ada sesuatu di balik itu yang dia tidak cerita. Ya. Kalau perbaikannya hanya sedikit, logikanya dia perbaiki. Kalau sampai tidak, ada faktor lain. Nah, saya tidak tahu kalau kamu sekarang bekerja tidak, hidupnya dari siapa, dan lain-lain. Ya. Tapi kakak kamu ini memang sakit. Lagi sakit. Kami akan menghubungi Anda dan kasih tahu kakakmu kalau kamu sudah menulis gini. Sampaikan salam saya untuk kakak kamu. Salam dari Pak Eras. Kakak kamu tanya, kok bisa begitu? Ya, saya
komunikasi dengan Pak Eras gitu aja, lewat abam ya maksudnya. Kamu salam dari Pak Eras. Kalau butuh bantuan kamu akan dibantu gitu. Tapi ingat ya, kamu jangan lagi membicarakan perkuliahannya, tetapi beri perhatian kasih. Ajak dia bicara, jalan-jalan, makan, sampai dia cerita sendiri masalahnya. Jangan sentuh-sentuh itu. Kamu anak baik, kamu membela orang tua dan membela saudaramu. Tapi caramu salah. Ya, dengan kepoh namanya. Dengan kepoh terus-menerus, jadi nek nanti kakakmu. Kamu diam saja soal perkuliahan. Ajak dia senang-senang apa yang bisa menyenangkan dia. Cediklah untuk mengambil hati kakakmu. Ya, sampai di sini Tuhan memberkati kita semua.